Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Baik Pamungkas dari Prodi Manajemen Weekend. Pada presentasi ini saya akan mengerjakan tugas dari matkul pendidikan agama Islam, yang dimana soalnya adalah satu, cari ayat-ayat dalam Al-Quran terkait hubungan antara Al-Quran dan alam semesta. Setelah itu jelaskan masing-masing ayat tersebut. Pada surat pertama saya akan menjelaskan dari surat Sajdah ayat 4, di mana surat itu berbunyi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa wastawal alal arsy malakum min dunihi mi waliyaw wala syafi'a fala yatadzakkarum. Artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seseorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu apakah kamu tidak memperhatikannya? US Al-Sajdah 32 ayat 4. Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad SAW itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Yang dimaksud dengan 6 masa dalam ayat ini bukanlah hari atau masa yang dikenal seperti sekarang ini, tetapi adalah hari sebelum adanya langit dan bumi. Hari pada waktu sekarang ini adalah setelah adanya langit dan bumi serta telah adanya peredaran bumi mengelilingi matahari dan sebagainya. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka dia pun bersemayam di atas arsy sesuai dengan kekuasaan dan kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengurus segala urusannya, menolak bahaya, malapetaka, dan siksa. Dan tidak seorang pun yang tidak dapat memberi syafaat ketika azab menimpanya, kecuali Allah semata-mata, karena dialah yang maha kuasa menentukan segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, apakah kamu, hai manusia, tidak dapat mengambil pelajaran dan memikirkan apa yang setelah kamu lihat itu? Kenapa kamu masih juga menyembah selain Allah? Lalu dalam surat Al-Kahfi ayat 51 berbunyi, ma'asihatuhum khalaqas samawati wal ard wala khalaqa anfusihim wa ma kuntum mutakhizal mudillina aduda. Artinya, aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. US Al-Kahfi 18 ayat 51. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kekuasaannya dan bahwa setan itu tidak berhak untuk menjadi pembimbing atau pelindung bagi manusia. Setan itu tidak mempunyai hak sebagai pelindung, tidak hanya disebabkan kejadiannya dari lidah api saja, tetapi juga karena mereka tidak mempunyai saham dalam menciptakan langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa iblis dan setan-setan itu tidak dihadirkan untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi ini dikala Allah menciptakannya, bahkan tidak pula penciptaan dari mereka sendiri, dan tidak pula sebagian mereka menyaksikan penciptaan sebagian yang lain. Bila mana mereka tidak hadir dalam penciptaan itu, bagaimana mungkin mereka memberikan pertolongan dalam penciptaan tersebut? Patutkah setan-setan itu dengan keadaan demikian dijadikan sekutu Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan langit dan bumi ini tidak pernah sama sekali menjadikan setan-setan berhala-hala sembahan-sembahan lainnya sebagai penolong. Hanya Dia sendirilah yang menciptakan alam semesta ini tanpa pertolongan siapapun. Bagaimana bila mana setan-setan itu dan berhala-hala itu tidak ikut serta dalam menciptakan tentulah mereka tidak dapat dijadikan sekutu Allah dalam peribadatan seorang hambanya, sebab orang yang ikut disembah yang ikut pula dalam menciptakan bumi dan langit ini sekutu
dalam penciptaan, sekutu pula dalam menerima ibadah, dan sebaliknya tidak bersekutu dalam penciptaan, tidak bersekutu pula dalam menerima ibadah. Lalu yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi wallazi khalaqa lakum ma fil ard jami'an summa stawa ila samaa'i fa sawwahuna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu dan dia berhendak menciptakan langit lalu dijadikannya 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu sebagai kemuliaan darinya dan nikmat bagi manusia serta pembekalan hidup dan kemanfaatan untuk waktu tertentu dan dia berhendak menciptakan langit lafaz sumastawa artinya dan dia berkehendak menciptakan masdar atau kata bendanya adalah istiwa. Jadi al istiwa artinya meninggi dan naik ke atas sesuatu sebagaimana makna firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain. Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu. US Al-Mu'min 23 ayat 28. Lalu dijadikannya, meneruskannya, menyempurnakan penciptaannya langit sehingga tidak bengkok, tidak ada cacat di dalamnya. 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Meskipun demikian, ilmunya mencakup segala sesuatu. Maha suci dia yang tiada ilah dan Rob yang berhak disembah selainnya. Dari ketiga ayat di atas ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemahakuasaannya yang telah menciptakan alam semesta tanpa ada campur tangan dari siapapun. Ketiga ayat di atas pun sekaligus menentang pada pernyataan para filosof materialis yang mengatakan bahwa alam semesta ini telah ada sejak dulu tanpa ada perubahan siapapun dan akan tetap menjadi seperti ini dan akan tetap menjadi seperti ini sampai akhir nanti. Sekian penjelasan saya mengenai tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan surat Al-Quran yang kurang tepat. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.